Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran subtema 3 pada tema 6. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Nah, jangan lupa ya, pada pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa masing-masing. Silahkan anak-anak untuk berdoa ya. Oke, jadi anak-anak, pada pembelajaran kita di muatan yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Materinya tentang menemukan informasi dari teks bertema energi alternatif. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang energi alternatif, yaitu matahari ya. Nah, matahari itu adalah sumber kehidupan makhluk hidup di bumi, dan manusia membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Nah, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun, suatu energi dapat dirubah. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita simak ya anak-anak ya. Kita sudah belajar energi dan perubahannya pada pembelajaran di subtema 2 sebelumnya. Nah, energi dapat diubah dalam bentuk energi lainnya. Misalnya kemarin energi listrik diubah menjadi energi gerak. Anak-anak masih ingat contohnya apa? Contohnya adalah mesin cuci, kipas angin, dan sebagainya. Itu adalah contoh energi listrik diubah menjadi energi gerak. Namun, apabila digunakan secara terus-menerus akan tidak bijak, maka ketersediaan energi semakin menipis, bahkan habis. Nah, melakukan penghematan sumber energi adalah kewajiban bagi kita semua. Misalnya dengan menggunakan air dengan bijak, mematikan listrik apabila tidak digunakan, dan lain-lain. Nah, anak-anak tahu tidak bijak itu artinya apa? Jadi, dengan bijak itu artinya dengan baik, maka kita harus menggunakan air dengan baik dan seperlunya. Nah, salah satu upaya dalam melakukan hemat energi adalah menggunakan energi alternatif. Lalu, apakah energi alternatif itu? Yuk kita pelajari bersama ya anak-anak ya. Nah, ini nanti anak-anak bisa catat di buku tugas kalian sebagai catatan untuk kalian belajar sebagai pendamping atau pegangan belajar kalian. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Nah, usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Anak-anak tahu contohnya bahan bakar minyak apa saja? Ya, ada bensin, ada pertamax, pertalit, minyak tanah, solar, dan lain sebagainya. Itu adalah bahan bakar minyak. Karena terus-menerus digunakan, maka semakin sedikit persediaan bahan bakar tersebut. Lalu, bagaimana kita menggunakan energi alternatif? Nah, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Anak-anak coba perhatikan pada gambar di samping kiri ini. Di sini adalah contoh pemanfaatan energi surya. Surya itu adalah panas matahari ya anak-anak ya. Ini yang digunakan adalah alatnya namanya panel surya. Nah, coba anak-anak perhatikan panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat menjadi PLTS. Anak-anak, apakah pernah melihat panel surya ini?
Nah, ini biasanya ada di pinggir jalan ya. Biasanya untuk penerangan lampu jalanan atau biasanya pada lampu rambu lalu lintas atau yang warna merah, kuning, hijau. Anak-anak tahu? Nah, biasanya ini menggunakan panel surya dan tenaganya adalah tenaga surya. Nah, selanjutnya di sini energi yang selanjutnya ada energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Nah, energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu disingkat menjadi PLTB. Nah, pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Coba anak-anak perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh pemanfaatan energi alternatif air dan angin. Nah, di sini adalah contoh pemanfaatan energi air ya. Apakah anak-anak sudah pernah lihat? Nah, biasanya ini ada di bendungan atau di sungai ya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini adalah pemanfaatan energi angin, yaitu kincir angin. Kalau yang sebelah kiri ini adalah kincir air, yang sebelah kanan ini adalah kincir angin. Nah, kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak, seperti yang tadi telah Ibu jelaskan ya. Sehingga manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak karena ada energi alternatif yang telah kita pelajari bersama. Nah, sekarang ini adalah tugas anak-anak. Di sini ada 5 soal ya. Nanti silahkan anak-anak tulis di buku tugas kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, tadi ada ya di penjelasannya. Nomor 2, mengapa perlu energi alternatif? Nomor 3, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Nomor 4, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Nomor 5, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah, anak-anak, untuk memudahkan anak-anak menjawab pertanyaan ini, anak-anak silakan boleh mengulang videonya kembali, lalu nanti di stop bagian yang penting ya, atau nanti anak-anak minta pendampingan dari orang tua kalian bagaimana penjelasannya, tapi tetap ya yang mengerjakan tugas adalah anak-anak. Nah, itu tadi adalah materi muatan bahasa Indonesia. Dan yang kedua ini adalah muatan SBDP, yaitu tentang menghias gambar kincir angin. Nah, energi Bayu atau angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir angin dapat dimainkan, biasanya dihias dengan gambar-gambar tertentu, seperti gambar matahari, hembusan angin, dan gerakan ombak. Nah, saat menggambar, ingatlah unsur-unsur gambar. Unsur-unsur gambar terdiri atas, masih ingat anak-anak? Ada garis, bidang, dan warna. Kincir angin dengan motif matahari dimanfaatkan unsur garis, bidang, dan warna yang serasi. Nah, untuk tugas anak-anak pada materi SBDP ini, anak-anak silahkan membuat kincir angin. Nanti untuk membuatnya, anak-anak silahkan sesuai kreativitas kalian ya, tidak harus dengan bahan yang sama seperti nanti ada video penjelasannya. Jadi anak-anak sebelum membuat kincir angin ini, anak-anak nanti silahkan simak video yang kedua, yaitu cara membuat kincir angin. Nah, anak-anak, untuk penugasan SBDP ini membuat kincir angin, silahkan nanti anak-anak dikumpulkan saat kalian mengumpulkan buku tugas ya. Jadi nanti anak-anak mengumpulkan buku tugas dan tugas SBDP, yaitu membuat kincir angin. Nah, anak-anak, sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhirin dulu ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.